Apakah hukumnya tidak menagih hutang? Dalam hati saya ikhlas, tapi takut berdosa jika saya tidak mengingatkan mereka yang berhutang untuk membayar hutang. Gini, kalau kita berhutang kepada seseorang, kita harus membayar hutang tersebut, teman-teman. Kalau kita nggak bayar hutang itu, ini bisa jadi masalah yang sangat besar bagi kita di akhirat nanti. Nah, kalau kita dihutangi oleh orang lain, itu lain lagi, gitu ya. Ini sekarang kepada orang yang berhutang dulu nih. Kalau kita berhutang sama orang lain, teman-teman, kamu harus catat benar-benar hutang kamu tersebut, dan kamu harus berniat. Kalau kamu berhutang, satu, kamu harus niat, saya akan bayar hutang tersebut. Dan kamu catat hutang itu, gitu ya. Kamu catat hutang kamu tersebut, kamu juga berniat membayarnya, dan begitu kamu datang kemampuan untuk membayar, segera bayarkan hutangnya. Sebelum nanti setannya itu banyak banget, kayaknya tuh kayak yang daripada bayar hutang saya mau ini dulu aja, ini dulu aja, ini dulu aja, ini dulu aja. Nah itu kan, itu tuh harus kamu singkirkan, sebab membayar hutang itu hukumnya wajib, teman-teman. Dan itu masalah yang sangat besar sekali buat kamu. Ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, dia bilang, ya Rasulullah, jika aku berangkat pergi perang, kemudian di perang tersebut aku menghadapi musuh yang sangat kuat, kemudian aku berperang dengannya hingga aku pun tewas di medan peperangan tersebut bersama denganmu. Wahai Rasulullah, apa balasan Allah untukku? Nabi menjawab, Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Semuanya, wahai Rasul? Iya, kata Nabi Muhammad. Yang dulu-dulu juga, wahai Rasulullah? Iya, kata Nabi Muhammad. Dia pun senang banget. Di jalan tuh, terima kasih wahai Rasul. Di jalan, Nabi kemudian memanggilnya. Kata Nabi Muhammad, iladain, tunggu dulu, kecuali hutang. Jadi semua dosamu, misalnya anggap zaman dulunya tuh dia pernah ngebunuh orang, zaman dulunya dia anggap pernah misalnya minum minuman keras, zaman dulunya dia pernah zina, zaman dulunya dia pernah masa-masa lalunya dia pernah praktek sihir, apapun aja dari jenis dosa. Ini Nabi Muhammad cerita nih ya, untuk orang yang pergi perang barengan menabi, dan dia enggak yang males-malesan perangnya, enggak. Dia perang, dia ngadepin musuh yang sangat kuat, kemudian dia meninggal dunia di medan peperangan tersebut kena tikam musuh, teman-teman. Bukan karena kecerobohan dia atau bukan karena kebodohan dia, enggak gitu kan. Kena tebasan musuh yang kuat. Nabi Muhammad bilang, semua dosa-dosamu diampuni Allah SWT. Dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni Allah SWT. Tapi Nabi kemudian bilang, iladin, kata Nabi Muhammad, tunggu dulu, kecuali utang. Yang utang tuh kamu mati, gitu kan, bawa utang tersebut, nggak diampuni sama Allah, nggak diampuni sama Allah sampai hutang kamu dibayarkan. Di dunia ini sampai utang kamu dibayarkan, atau sampai orangnya tersebut ikhlas terhadap hutangnya tersebut. Kamu digugurkan hutangnya sama orang tersebut, atau keluargamu membayarkan hutangmu, baru beres itu urusannya. Jadi dengan darah kamu bersimbah di bumi, kamu sampai mati menghadapi musuh yang kamu berperangnya itu membela agama Allah, dan perangnya itu sama Rasulullah SAW sekalipun, hutang kamu tuh nggak jadi lunas. Gimana tuh? Gitu kan? Jadi bener-bener nih urusan hutang nih ya, saya sampaikan ini kepada teman-teman yang mungkin selama ini meremehkan utang. Dan kalau orangnya itu lupa sama utangnya, gitu kan, wah bagus banget deh, alhamdulillah deh, dia lupa sama utang nih, saya nggak ditagih-tagih deh, bisa saya melenggang kangkung deh kalau gitu. Teman-teman, dia mungkin lupa, Allah nggak lupa. Malaikat yang mencatat hutangmu tersebut di saat kamu bahkan tidak mencatatnya nggak lupa. Dan semua hutang kamu tersebut itu kamu nggak bayar di dunia, kamu harus membayarkannya di akhirat. Berapa banyak? Nih saya kasih tahu. Danik min haram, kata Nabi Muhammad SAW. Satu danik dari yang haram. Satu danik itu hitungan recehan.
1 danik dari yang haram. 1 danik tuh kayak sekitar 5.000 perak deh gitu. Anggaplah gitu. Saya kalau mau bilang 1.000 perak kayaknya kecil banget gitu. 5.000 perak deh anggap gitu ya. Teman-teman sekalian, 1 danik dari yang haram. 5.000 perak dari yang haram nih kamu ambil, termasuk juga hutang gitu kan. Orangnya kan kamu ambil itu kan kamu niatnya mau bayar gitu kan, atau dia taunya kan kamu mau bayar, ternyata kamu nggak bayar gitu kan, berarti dari uang haram. Itu harus kamu bayar dengan 70 sholat fardumu yang diterima sama Allah di akhirat nanti. Saya nggak lagi nakut-nakutin, saya hanya membicarakan fakta teman-teman saya sekalian. 1 danik dari yang haram harus kamu bayar dengan 70 kali fardumu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat fardu kamu teman-teman saya sekalian. Nah itu gimana kalau misalnya di akhirat nanti kamu nggak punya cukup sholat fardu kamu juga yang diterima sama Allah nggak banyak misalnya, bukankah kamu akan datang sebagai orang fakir miskin di akhirat nanti? Susah banget loh urusannya di akhirat. Nah jadi daripada begitu, kalau kamu punya hutang, kamu bayar hutang kamu tersebut, atau kamu minta halal sama orang itu gitu. Kamu minta halal sama orang tersebut. Jangan sampai kamu mati bawa utang. Itu. Dan kalau misalnya kamu sebagai pihak yang punya hutang, kamu liatin, kalau orang tersebut sebenarnya mampu buat bayar hutang kamu itu, kamu ingetin, kamu punya utang loh sama saya, utang kamu sekian, gitu kan. Kadang-kadang orang itu juga lupa. Bisa jadi orang itu lupa gitu. Jadi ingetin, dan kamu bilangin, saya karena sayang nih saya ingetin kamu gitu. Atau kalau kamu ini kamu WhatsApp aja gitu kan, tanggal sekian kamu utang ya, waktu itu kamu bilang sekian, kamu kirimin gitu kan catatan hutang kamu tersebut itu. Makanya emang teman-teman sebaiknya hutang itu tercatat ya. Ada perintahnya tuh di dalam Al-Quran itu, kalau kamu berhutang itu kamu harus catat hutangnya gitu. Kalau kamu sekarang ini kan lebih gampang lagi gitu, dari tulisan WhatsApp aja gitu. Misalnya gitu kan, kalau misalnya ada orang telepon terus minta hutang gitu kan, kamu transfer gitu, dari transfernya itu aja tuh kamu kirim balik kepada orang tersebut gitu kan, buat ngingetin dia gitu, buat bayar hutang bahwa dia itu masih punya hutang. Nah kalau misalnya orang tersebut itu memang mau bayar hutang begitu kan, dia kan akan inget tuh, oh iya ya saya punya hutang, makasih ya udah diingatkan kan begitu. Tapi kalau misalnya orangnya memang nggak mau bayar hutang, nah itu kan memang berarti orang ini nih memang orang bandel gitu kan. Nah itu orang bandel nih siap-siap tuh sama yang tadi saya sampaikan itu, yaitu orang yang nggak mau bayar hutang di dunia, siap-siap tuh di akhiratnya nanti susah hidup kamu, udah buruan aja, buruan bayarin utang-utang kamu. Mendingan kamu nggak punya tas branded, mendingan kamu nggak punya cincin emas, mendingan kamu nggak punya handphone bagus, daripada kamu punya barang-barang tersebut akan tapi hutang kamu juga banyak sama teman-teman kamu gitu. Ini teman-teman saudara sekalian, nanti bikin kamu itu hidupnya jadi tambah banyak susahnya kalau kamu punya hutang seperti ini. Baik ya. Nah, kelompok kedua, orang memang susah banget nggak bisa bayar hutang. Jadi dia berhutang sama kamu untuk urusan-urusan dunia dia gitu kan, untuk urusan pokok, urusan kebutuhan dia, untuk urusan sekolah, untuk urusan misalnya pengobatan gitu ya. Dia berhutang sama kamu. Nah, kemudian kamu tagih, ternyata dia itu memang kehidupannya susah, dia memang nggak bisa bayar hutangnya. Kamu tagih lagi, berapa waktu lagi, sebulan kemudian misalnya kamu tagih lagi, dia memang dalam keadaan susah, dan kamu bisa ngecek dia memang dalam keadaan susah. Nah kalau untuk yang seperti ini, saya sarankan sama kamu, ikhlaskan saja hutang kamu. Kamu dapat pahala sedekah yang luar biasa besarnya teman-teman. Kalau kamu bisa menggugurkan hutang atau memaafkan hutang, atau menggugurkan hutang dari seseorang yang memang tidak mampu untuk membayarkan hutang kamu tersebut gitu. Yang seperti ini lunasin aja atau gugurin aja. Dan ketika kamu menggugurkannya, kamu sampaikan kepada orangnya, saya udah halalkan ya hutangnya, udah nggak usah kepikiran, hutangnya saya gugurkan. Silahkan kalau kamu punya
uang untuk kepentingan yang lain aja. Dengan ini saya sampaikan bahwa hutang kamu saya gugur.